Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bekerja sama Dinas Komunikasi dan Informasi Kominfo Klaten melakukan sosialisasi persiapan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau BLT DBHCHT tahun 2025. Tujuannya agar penyaluran BLT nanti bisa efektif dan tepat sasaran. Bertempat di sebuah rumah makan di Klaten digelar sosialisasi persiapan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau BLT DBHCHT tahun 2025 selama 4 hari. Kegiatan sosialisasi yang dimotori Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DISS OP3 APPKB bersama Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Klaten pada hari kedua, sosialisasi yang menghadirkan perwakilan dinas dan anggota Komisi 4 DPRD Klaten dan para kades di 5 kecamatan, meliputi Kecamatan Tulung, Karangdowo, Manis Renggo, Pedan, dan Klaten Utara tersebut juga diikuti perwakilan API, DKPP Klaten, dan bagian perekonomian Setda Klaten. Selain untuk mengurangi beban buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok di Klaten dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat penurunan penghasilan, juga untuk meningkatkan motivasi buruh tani dan buruh pabrik rokok untuk tetap beraktivitas pada bidang pertembakauan. Adapun alokasi anggaran BLT dari DBHCHT di Klaten tahun anggaran 2025 ini sebesar 8.923.3.890.900 miliar rupiah dengan rincian anggaran murni 7.440.000.000 rupiah 24.900 dan anggaran perubahan 1.179.350.000 miliar rupiah dengan kriteria penerima BLT sendiri harus memenuhi syarat. Sedangkan BLT yang diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per buruh tani, tembakau atau buruh pabrik rokok selama 4 bulan dan dilaksanakan dalam satu tahap penyaluran sekaligus bagi penerima BLT DBHCHT sebanyak 7.185 orang yang diberikan secara tunai melalui bank. Pada tahun 2025 ini di Kabupaten Klaten menerima alokasi dana bagi hasil cukai, hasil tembakau DBHCHT sebesar 27,75 miliar yang digunakan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk bidang kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penegakan hukum. Dengan sosialisasi ini tentunya nanti apa yang menjadi tugas kepala desa di dalam rangka pengusulan calon penerima BLT DBHCHT itu bisa tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya untuk buruh tani tembakau, ya, bukan petani tembakonya tetapi buruh tani tembakau. Baik itu yang ada di wilayah sesuai dengan KKKTP yang ada. Kemudian di tahun ini kita mendapatkan alokasi sekitar 9 miliar dari APBD murni maupun APBD perubahan dan diperuntukkan untuk sekitar 7.200-an ya, 7.000 sekian untuk calon penerima di Kabupaten Klaten tahun ini. Meski ada pengurangan sebesar 400-an calon penerima, 400-an dibanding tahun yang 2024. Karena memang pagu anggaran kita yang turun ya. Ini pun di perubahan sudah diberi tambahan 1,1 tapi calon penerima masih turun dibanding dengan tahun yang lalu karena setiap penerima BLT itu akan menerima sebesar 300.000 kali 4 bulan sehingga menerima tunai 1.200.000 secara tunai sekaligus. Nanti rencana di bulan September, Oktober kita akan salurkan kalau memang Pergub ini sudah ditandatangani dan SK dari usulan-usulan kepala desa itu sudah masuk dan sudah di-SK-kan oleh Bupati. Dalam rangka supaya masyarakat yang membutuhkan itu betul-betul bisa dipihaki tentang peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan tadi. Saya kira itu, dan ini sinergisme antara anggota dewan, kemudian dinas terkait juga dalam rangka membantu mewujudkan visi Mas Bupati Klaten. Kita mendorong terus dana-dana itu supaya pemihakannya itu tepat sasaran. Jadi tadi juga kita sampaikan kepada Bapak Kepala Desa untuk betul-betul dipilih yang dari skala prioritas yang betul-betul urutan paling bawah paling membutuhkan. Itu kita mendorong supaya nanti juga tidak terjadi hal yang salah sasaran. Jadi memang kita mendorong untuk
dari awal supaya betul-betul diperhatikan sesuai dengan yang membutuhkan. Tim Liputan Klaten TA TV.